Fanbot, jumpa lagi di channel Indobot TV. Kalian tim iPhone atau Android nih Fanbot? Perbedaan signifikan antara Android dan iPhone terdapat pada bagian baterai. Untuk baterai pada smartphone Android tidak memiliki fitur baterai health seperti pada iPhone. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang baterai health yang ada pada iPhone ya Fanbot. Baterai health merupakan salah satu fitur yang terdapat pada perangkat Apple, seperti iPhone, iPad, dan Apple Watch. Fitur baterai health ini bertujuan supaya para pengguna perangkat tersebut dapat mengetahui kondisi dari baterai yang tertanam di dalamnya dalam bentuk persenan angka. Lalu, apa saja sih yang ada di dalam fitur baterai health ini? Yang pertama yaitu ada maximum capacity. Maksimum capacity atau kapasitas maksimum baterai yang dapat ditampung oleh iPhone, yang akan turun seiring dengan berjalannya waktu. Yang kedua ada peak performance capability yang merupakan informasi kondisi baterai iPhone. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada optimized battery charging, berfungsi untuk mempertahankan performa dari baterai tersebut. Jika diibaratkan, baterai itu seperti jantung bagi iPhone. Tanpa baterai, iPhone tidak bisa digunakan sama sekali. Sehingga baterai ini menjadi komponen yang sangat penting bagi iPhone. Dan Fanbot, sebagai penggunanya harus merawat baterai tersebut dengan baik dan benar. Tetapi, banyak masalah yang kerap ditemui pada baterai iPhone. Salah satunya adalah baterai yang cepat habis dan ditandai dengan menurunnya angka statistik baterai health. Kira-kira penyebabnya apa ya? Yuk simak tips jitu untuk merawat dan menjaga baterai health iPhone agar tetap stabil. Yang pertama, hindari lingkungan dengan suhu yang ekstrim. Dilansir dari Apple, iPhone ini dirancang untuk digunakan secara optimal dengan kisaran suhu 0 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Jika suhu lingkungan tersebut di atas 35 derajat Celcius bisa mengakibatkan kerusakan pada kapasitas baterai secara permanen. Oh iya Fanbot, memainkan iPhone saat di charger sangatlah tidak dianjurkan. Mengapa? Karena akan mengakibatkan iPhone tersebut menjadi lebih panas dibandingkan dengan biasanya. Bukan hanya suhu di atas 35 derajat Celcius saja yang dapat merusak baterai iPhone. Bahkan saat Fanbot menggunakan ponsel dengan suhu lingkungan di bawah 0 derajat Celcius atau sangat dingin juga dapat menurunkan daya kapasitas baterai iPhone loh. Namun hal ini hanya bersifat sementara kok Fanbot. Jika suhu sudah normal maka performanya pun pasti akan kembali normal. Selanjutnya, matikan atau nonaktifkan perangkat iPhone saat sedang mengisi daya. Jika pada saat pengisian sebaiknya kamu menonaktifkan ponsel ya Fanbot, jangan pernah menggunakan ponsel yang sedang di-charger untuk melakukan aktivitas berat seperti editing video, merekam video, atau bermain game. Khawatirnya malah membuat daya yang keluar lebih besar dibandingkan daya yang masuk ke dalam baterai. Selain itu juga memberikan efek suhu baterai atau iPhone menjadi lebih panas. Jika demikian, maka bisa berdampak buruk bagi kesehatan baterai iPhone. Jika dirasa tidak ada keperluan yang mendesak seperti menunggu dan membalas pesan dari orang penting atau yang lainnya, lebih baik nonaktifkan ponsel dan gunakan mode airplane untuk sementara agar baterai Fanbot tetap awet. Lepaskan case iPhone saat sedang mengisi daya. Terdapat beberapa jenis case iPhone yang memiliki bahan cukup tebal. Ternyata hal ini dapat mengakibatkan menumpuknya suhu panas yang berlebih saat sedang di-charger. Dan bisa mempengaruhi suhu baterai loh. Jadi, alangkah baiknya lepaskan case tersebut jika dirasa ponsel Fanbot cukup panas saat sedang di-charger. Jangan tunggu baterai hingga 0% untuk di-charge. Jenis baterai iPhone adalah lithium ion. Baterai jenis ini akan cepat mengalami kerusakan jika tidak diisi daya listrik sama sekali. Jika Fanbot terus men-charge dalam posisi baterai 0%, maka akan mempengaruhi penurunan pada kesehatan baterai. Jadi, disarankan untuk segera men-charge ponsel saat baterai menyentuh angka persentase 20% atau pada saat muncul notifikasi ya.
Optimalkan brightness dan aktifkan lower power mode. Lampu layar yang terlalu terang dapat mengkonsumsi daya baterai lebih besar dan membuat iPhone menjadi cepat panas. Oleh karena itu, Funbot dapat optimalkan tingkat kecerahan layar sesuai dengan kenyamanan saat sedang memainkan ponsel. Disarankan juga untuk mengaktifkan auto brightness untuk menjaga keawetan baterai. Selain itu, Funbot juga disarankan untuk mengaktifkan lower power mode yang berguna untuk menghemat penggunaan baterai. Mode ini otomatis mengoptimalkan kecerahan layar, meminimalkan aktivitas background seperti proses pengunduhan email dan pengunduhan lainnya. Jangan biarkan iPhone tetap tersambung ke listrik saat baterai menyentuh angka 100%. Hal ini bisa disebut dengan istilah overcharge. Jangan sekali-kali Funbot membiarkan ponsel tetap tersambung ke listrik ketika presentasi baterai sudah di angka 100%. Hal ini dapat merusak baterai dalam jangka panjang seperti baterai kembung. Tidak perlu takut jika Funbot mencabut ponsel saat presentasi baterai belum menyentuh angka 100%. Justru, itu hal yang bagus untuk menjaga kesehatan dan keawetan baterai iPhone. Gunakanlah kabel dan power adapter original. Satu hal terakhir yang bisa Funbot lakukan untuk merawat baterai iPhone adalah dengan menggunakan charger original dari Apple dan tidak menggunakan charger KW ataupun abal-abal. Karena charger original ini dapat menjamin arus dan daya listrik yang masuk selalu stabil dan sesuai dengan spesifikasi iPhone. Jika Funbot masih nekat menggunakan charger yang tidak original, maka Funbot harus siap menerima resiko jika baterai ponsel akan cepat rusak dan kemungkinan besar juga dapat merusak layar iPhone. Pada umumnya, baterai health 100% berkurang menjadi 99% setelah 3 bulan pemakaian. Lalu, akan berkurang 1% di setiap bulannya jika iPhone tersebut dijadikan daily driver. Lalu, baterai health akan semakin susah berkurang setelah 85%. Nah, itu dia tips jitu untuk merawat baterai health iPhone. Lalu, pada presentasi berapakah baterai iPhone harus diganti? Untuk menjawab pertanyaan sederhana ini, Funbot harus cek kesehatan baterai iPhone terlebih dahulu. Baterai health iPhone yang berada pada kisaran angka 100% hingga 96% masuk ke dalam kategori terbaik dan sangat tidak perlu diganti. Baterai health iPhone yang berada pada kisaran angka 95% hingga 91% masuk dalam kategori sangat baik dan sangat tidak perlu diganti. Baterai health iPhone yang berada pada kisaran angka 90% hingga 86% masuk dalam kategori baik dan tidak perlu diganti. Baterai health iPhone yang berada pada kisaran angka 85% hingga 81% masuk ke dalam kategori cukup dan tidak perlu diganti. Baterai health iPhone yang berada pada kisaran 80% hingga 76% masuk ke dalam kategori cukup rendah dan mungkin perlu diganti. Baterai health iPhone yang berada pada kisaran angka 75% hingga 71% masuk dalam kategori rendah dan perlu diganti. Baterai health iPhone yang berada pada kisaran angka 70% ke bawah masuk dalam kategori sangat rendah dan perlu diganti. Biasanya apabila kesehatan baterai iPhone sudah menyentuh di bawah angka 70%, maka fitur manajemen kinerja untuk baterai akan diaktifkan, yang artinya performa iPhone akan diturunkan untuk mencegah agar iPhone tidak mati atau restart tiba-tiba. Akibat baterai yang sudah tidak dapat menopang kebutuhan daya iPhone secara maksimal, jika sudah seperti ini, sebisa mungkin ganti baterai iPhone dengan yang baru ya Funbot. Mengganti baterai bisa mengembalikan kesehatan baterai iPhone ke 100% seperti baru lagi. Namun, ketika fitur manajemen kinerja diaktifkan, iPhone mungkin akan mengalami hal-hal berikut. Waktu peluncuran aplikasi yang lebih lama, laju bingkai jadi lebih rendah saat bergulir. Lampu latar meredup. Volume speaker lebih rendah hingga minus 3 dB. Penurunan laju bingkai secara perlahan di beberapa aplikasi.
Pada kasus yang paling ekstrim, lampu kilat kamera akan dinonaktifkan seperti yang terlihat di UI kamera. Dan yang terakhir, aplikasi yang disegarkan di latar belakang mungkin perlu dimuat ulang saat diluncurkan. Tapi, tenang saja fanbot, ada juga kok beberapa hal yang tidak terpengaruh adanya manajemen kinerja ini, yaitu kualitas panggilan seluler dan kinerja hasil jaringan, kualitas foto dan video yang diambil, kinerja GPS dan keakuratan lokasi, sensor seperti giroskop, akselerometer, dan barometer, dan yang terakhir yaitu Apple Pay. Oh iya fanbot, tahu nggak sih apa saja ciri-ciri baterai iPhone yang sudah mulai rusak dan wajib diganti? Minbot kasih tahu nih. Yang pertama, baterai iPhone cepat habis secara tidak wajar. Mungkin baterai bocor, persentase baterai error, kadang berkurang atau bertambah. iPhone sering mati mendadak, padahal kapasitas baterai masih banyak. Tegangan listrik atau voltase tidak mengalir stabil. Kemudian ketika dicas, perangkat sangat panas, suhu panas dari baterai tidak wajar. Baterai menggembung sampai merusak LCD, dan yang terakhir jika iPhone sudah tidak bisa dicas. Jadi itulah beberapa ciri baterai iPhone harus diganti. Yang mana nih ciri-ciri yang dialami fanbot? Tenang, jika fanbot mengalami hal yang serupa, jangan panik ya. Lebih baik fanbot segera ganti baterai iPhone tersebut. Nah, itu dia fanbot pembahasan kita kali ini mengenai baterai health pada iPhone. Jika fanbot memiliki pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu video kali ini ya fanbot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.